Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di Desa Bojong Murni, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk episode Kisi-Kisi kali ini, sekarang saya sudah berada di P4S Gria Seruni. Ingin meliput kerajinan yang dimiliki oleh Ibu Rina. Kira-kira bagaimana liputannya dan seperti apa kerajinannya? Daripada penasaran, mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bu, sini Bu, turun dulu. Bentar, ada tamu jauh. Ada Mas Arabet ya? Iya. Sini Bu, Pak. Apa kabar? Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat. Pak. Makin ganteng. Masya Allah, Bapak juga makin gagah ya Pak. Sini Pak, Bu. Iya. Nah pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Teddy dan Ibu Rina ya. Ya. Ibu Rina ini adalah salah satu pengrajin sekaligus instruktur ya. Tapi sebelum kita mengetahui pengrajin apa Ibu Rina, kita juga mau mengetahui lebih lanjut terkait nama P4S Gria Seruni itu apa nih? Siapa yang bisa menjelaskan, Pak Teddy atau Ibu Rina? Ya. Bapak silakan Pak. Ya, baik. P4S, Ya. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Oke. Jadi di sini tempatnya masyarakat berlatih, baik berlatih tentang dunia pertanian maupun dunia perdesaan. Oke. Tujuannya adalah jadi membangun kemampuan mereka untuk meningkat. Harapan akhirnya bisa menambah kesejahteraan masyarakat desa lah. Gitu. Oh. Nah, di P4S ini kita ada beberapa pelatihan yang bisa kita lakukan karena kami memiliki 14 instruktur yang ahli di bidangnya. Oke. Ya, di bidang pertanian sendiri ada yang di sayuran, ada yang di bidang peternakan, ada bidang perkebunannya, termasuk pembuatan pupuk organiknya. Oh, oke. Itu bidang pertaniannya. Tapi di sisi lain kami juga mengajak masyarakat untuk bisa yang punya keterampilan itu ya termasuk menganyam kertas yang terbuang ini bisa menghasilkan produk-produk yang punya nilai ekonomi. Oke, itulah yang dia libatkan dan Ibu Rina itu ya, kerajinan itu ini ya. salah satu instrukturnya di Satu bidang instrukturnya. menganyam kertas itu. Oke, berarti secara garis besar tujuannya seperti itu yang ada di P4S itu Pak ya. Itu Ya. semenjak tahun berapa terbentuknya Pak? P4S ini, Gria Seruni ini kami resmikan di tahun 2018. Oke. Ya, sejak 2018 sampai sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 1.520 orangan yang pernah berlatih di sini. Lumayan banyak Pak ya. Ya. Kira-kira jelas enggak? Wah, cukup jelas Pak. Bapak yang menjelaskan alhamdulillah cukup jelas. Pak Teddy, saya tertarik nih sama pemirsa juga ya terkait kerajinan dari bahan baku kertas itu, limbah kertas ya oleh Ibu Rina. Sekarang boleh gak kita ajak pemirsa Kisi-Kisi untuk melihat produknya sekaligus berbincang lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait produknya dengan Ibu Rina? Boleh Pak Teddy? Dengan senang hati. Pak Teddy mau ikut gak? Saya ikuti. Oh, ikut juga. Ayo kalau gitu kita dalam aja ajak pemirsa. Ayo, Ayo, pemirsa. ayo. Ayo. Kita lihat. Ayo Mas Arabet, kita lihat nih. Kita lihat lokasi P4S-nya. Oke, ayo Bu. Wah, asik banget tempatnya nih Pak. Ya, beginilah di desa. Asri ya. Ini Bu. Oh iya. Oke. Oh, ini yang Pak Teddy singgung tadi, salah satunya yang hidroponik ini. Iya, Pak, ya? hidroponik. Ya, hidroponik. Ini contoh hidroponik nih. Oh, artinya. oke. Ya, ini hidroponik, yang di pagar pun hidroponik nih. Ya. Oke. Ini yang saya maksud tadi di dunia pertaniannya. Jadi kami memang lebih spesialis di hidroponik. Di hidroponiknya. Nah, kebetulan saya sebagai asesor hidroponik Oh. BNSP. Pak Teddy langsung ya. Nah, oleh karena itu, namun kali ini kami ingin kepada teman-teman ingin coba menjelaskan lebih khusus yang bidang pemanfaatan limbah kertas. Oke, betul. Karena kertas ini banyak dibakar-bakar, dibuang. Namun begitu kita rubah, dia bisa punya nilai ekonomis ya.
Ini Ibu yang akan instrukturnya, yang ahlinya, Instruktur ya. silakan. Langsung Ibu, Bu ya. iya. Iya, iya. Oke, langsung aja kita ke kerajinan tersebut. Oke, Kita ya. lihat Bu ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. oke. boleh. Ya, Yuk. mangga. Mari, mari. Pak Teddy mau ikut atau ada kegiatan lain yang ingin Saya ada diselesaikan? kegiatan lain, mohon maaf, biar dengan Ibu lah. Oke, nanti kita lanjut lagi insya Allah. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Ayo Bu. Ayo, mari. Oke pemirsa, sekarang di sekitar kita Bu ya, di depan saya sudah beraneka ragam produk-produknya Iya. Bu ya. Nah tapi sebelum kita bahas satu persatu produknya, kita juga mau mengetahui sejarahnya nih. Ini kenapa sih sampai terinspirasi membuat kerajinan seperti ini? Itu gimana Bu sejarah latar belakangnya Bu? Oke, iya baik. Jadi seperti yang awal tadi Bapak katakan bahwa di sini adalah P4S ini pusat pelatihan Oke. ya. Jadi latar belakangnya waktu itu kami mendatangkan seorang guru narasumber yang Oke. namanya Bu Ati ya, sampai sekarang jadi guru saya gitu. Oke. Dan waktu itu beliau memperkenalkan tentang kerajinan anyaman kertas ini, yang mana pesertanya adalah warga sekitar Bojong Murni gitu ya. Dan kemudian setelah itu, tapi hanya pelatihan dasar ya Mas ya. Hanya pelatihan dasar, oke. Nah, dari situ saya tersirat gitu. Artinya kenapa ya kok nggak diterusin gitu kan? Oke. Dengan diteruskan dengan melibatkan warga sini gitu ya. Saya bercita-cita gitu, mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan ibu-ibu warga Bojong Murni, ya, agar mereka punya keterampilan, kreativitas, dan insya Allah pinginnya sih ya jadi menjadi desa kreatif yang dikenal masyarakat luas. Oke, Itu mungkin cita-cita yang terlalu ini mungkin ya, tapi insya Allah lah gitu. Ternyata seperti itu ya, pemirsa sejarahnya ya. Dan kita iya, sekarang betul. oke dong, kita bahas nih Siap, produk-produknya siap. dari mulai mana nih, belakang saya. Iya, iya, boleh, Nah, boleh, boleh. ini nih. Ini saya. Ini Ini. apa nih? Mana nih? Nah gini ya, yang gini. Soalnya ini belum selesai. Nggak apa-apa, ini kan masih proses Oh, ya, iya, masih iya, proses. boleh, ini boleh. ceritanya mau buat Oke. apa nantinya Oke. kalau jadi? Jadi kalau ini sebenarnya multifungsi ya. Oke. Biasanya kalau ibu-ibu, ya biasanya ibu-ibu ya, Iya. di rumah-rumah kan suka, sekarang lagi musim booming tanaman hias kan. Oh, oke. Jadi bisa dibikin pot ya seperti ini. Oh, nantinya tujuannya seperti iya, ini. gitu. Bisa juga untuk tempat apa aja. Ya ini multifungsi kok. Ya mau simpan majalah juga bagus gitu ya. Oke, oke. Gitu. Lalu apa lagi? Terus produk lainnya banyak sih Bu ya, beraneka Iya, ragam. insya Allah banyak. Oke, yang mana? Tapi sebenarnya saya penasaran, pertama kali produk yang diciptakan itu yang mana? Oh iya. Kan tentunya ada ya, pertama kali yang mana Bu? Boleh sebentar. Nah ini produk yang Ini? pertama ya. Oke, ini boleh. adalah produk pertama yang Oh. yaitu yang saya bilang ini ada pelatihan dasar seperti ini Oke, gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah ini alhamdulillahnya sudah, artinya ada konsumen yang memesan, dan artinya untuk souvenir pernikahan. Oh, untuk souvenir ya? Sebanyak 400 piece. Hanya artinya tetap harus di packaging lagi yang lebih cantik ya, dengan dikasih tile gitu. Ini nggak sulit Bu? Enggak, kelihatannya aja sulit. Muter-muter gini, janjian yang buat Kayaknya pusing loh harus- muter. Kayaknya harus dicoba deh. Iya, benar ya. Oh iya, mungkin artinya saya akan memperkenalkan lagi. Jadi bukan hanya diproduksi ya Mas. Oke. Jadi kami juga, khususnya saya adalah sebagai praktisi Oke. dari pelatihan anyam kertas ini. Jadi kami bisa pelatihannya biasa di P4S Gria Seruni, ataupun bisa kami yang diundang. Gitu. Oh, oke. Ya selama ini ya pernah ke Bandung, ngajar di Bandung. Ngeliling Bu ya, keliling ya. Insya Allah. Tinggal disesuaikan saja. Nah, Iya, kemudian ini juga iya. ada Boleh. produk lain lagi ya Bu ya. Nah, ini toples cantik. Ini kan sebentar lagi kan Lebaran, ya. Jadi bisa nih, bisa dipesan juga nih, Oke. ya. Jadi tidak hanya ini, jadi ini ya itu ya. Saya itu pingin produk kami ini ada nilai lebih lah gitu ya. Iya. Jadi ini saya kasih mote-mote gitu ya. Ini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Iya, betul. Dipercantik lagi, biar sudah Iya. cantik, lebih cantik lagi. Oke. Iya. Betul. Mata saya tertarik dengan yang hijau-hijau nih Bu. Nih Apa tuh? luar biasa besar tempatnya. Wih, tuh. Oh, iya, Mantap iya, ini. Mantap ya. Keren ya. Keren. Tempat pohon seperti ini, kreatif emang ya. Iya. Oke. Ini banyak Bu, total ada berapa sih Bu? Apanya? Jenis Jenisnya ya? mm, Kalau di total mungkin ada sekitar 100-an lah, 100 lebih. 100 lebih. Iya, dengan tas ya, dengan model-model yang berbeda. Oke. Iya.
Kita lihat ke jenis produk lainnya lagi pemirsa Boleh, di sebelah boleh. sana. Yuk. Yuk, mangga. Yuk. Nah, ini jenis produk lainnya juga Bu ya. Ya. Ada tas-tas yang cantik-cantik Iya. ya. Beraneka ragam tasnya. Pertama kali tasnya itu yang mana? Yang dibuat? Ini dia. Pelopornya lah. Ini dia, ya. Jadi Oh. masih belum rapi itu, masih kelihatan Cantik ya? ini. Jadi ini kayaknya nggak dijual dulu. Ini pertama kali saya buat, ya. Pertama kali ya? Ah, Oke. jadi di dalamnya juga ini ada ininya ya Mas ya. Oh. Ada kain pelapisnya. Oh iya, Gitu, betul. Ya. Oke. Oke. Kemudian muncul lah ya jenis-jenis yang lainnya. Iya. Ini etnik-etnik ya Mas ya. Betul, yang, betul. yang hijau ini, tuh Oh, cantik iya. bukan? Ya. Iya, Jadi benar, ini detailnya yang Sini dong, saya. kita pasang. Oke. Nah, betul. Ya. Jadi memang detailnya yang saya perhatikan di sini ya. Ini ada tasselnya ya, kemudian ada batu-batu ya. Itu pengerjaannya yang memang lumayan ya. Rumit ya, ya, membutuhkan dibilang waktu rumit, ya. Kalau suka sih nggak ini. Iya, nggak masalah betul. sih, ya. Dan di belakang kita nih Bu, Iya, yang mana? ada lampu, Ah, kopi iya. juga ya. Iya. Dari koran juga sini Bu. Iya. Ini dari bahan bakunya kan koran ya. Koran ini. Sebenarnya kalau selain koran itu Iya. ada lagi gak Ada. kertas yang di apa ya Bisa sebagai dibuat bahan ini. ya? Iya, bahan bisa baku. itu HPS, ya. HPS Nah, ya? hasilnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Hanya berdasarkan ya ini kan pengalaman nih, kalau kertas ini kan di sininya agak lentur ya. Karena finishing akhirnya Oh, itu kan iya. varnish ya, pastinya keras gitu. Jadi sebaiknya memang kayaknya koran aja. Cantik kok. Bener ya. Tuh ya. Wih, jadi keren gini ya. Oke, Iya, oke. iya, iya. Ada dibuat tempat lampu juga. Iya, Bu, ya. ini bisa bikin tempat Oke, oke. lampu. Nah, ini kan produknya banyak sekali Bu ya, Iya. beraneka ragam, cantik-cantik. Iya. Ini gimana terkait pembuatannya, produksinya? Itu berapa orang sih yang terlibat untuk produksi seperti ini? Iya. Jadi untuk produksi ini diutamakan untuk warga sini ya, karena terus terang niat kami adalah memberdayakan artinya meningkatkan keterampilan dari ibu-ibu sini ya. Jadi yang mengerjakan ini pun Ini, ya kebanyakan dari mereka, hanya saya desainnya gitu. Jadi seandainya ini tolong bikinkan yang bentuk seperti ini, nanti saya setelah jadi ya saya lihat dulu gitu, itu layak jual nggak? Oh, Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sedang ada ini ya, kegiatan produksi ya? Iya. Oke, Iya. kita ke sana Bu ya, ajak pemirsa yuk, Boleh, biar boleh, mengetahui juga gimana sih cara pembuatan dari awal Iya. sampai dengan selesai sehingga Boleh. menghasilkan produk-produk yang cantik seperti Boleh, ini. boleh. Oke Bu ya, Yuk, Ini siap. kita taruh dulu Oke, tempatnya. ya. Ayo, di sebelah mana Bu? Yuk kita jalan ke Situ ya, sana Ibu. ya. Oke. Wah, asik nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu-ibu, Pak. Ya, Aduh, sehat Pak. Kayaknya kita ganggu sebentar nggak apa-apa ya. Oke, pemirsa, ini tempat produksinya yang tadi kita lihat ya, produk-produk cantik yang dihasilkan Iya, ternyata iya. berawal dari sini. Oke, Betul. oke. Ini gimana nih ceritanya awal-awalnya biasanya yang di tahapnya yang digunakan Oke. bahan-bahannya? Iya. Jadi tahap untuk proses pembuatan anyaman ya dari limbah kertas ini adalah dengan menggunakan bahan dasar kertas, Mas. Kertasnya kertas itu seperti ini. ada kertas koran, ada kertas HPS. Oh, ya. oke. Dan biasanya kalau koran ini kan udah langka sekarang ya, jarang ya. Jadi alternatif lainnya ya kertas HPS gitu. Ya. Oke. Nah, untuk prosesnya mungkin ini yang seperti Mas lihat ya, ibu-ibu di sini Iya. ada yang sedang mengelinting, tapi sebelum mengelinting ini kita potong dulu seperti ini. Oh, Ya. oke. Jadi jangan terlampau kecil juga karena nanti nggak kuat gitu. Ada standar ukurannya Bu ya? Oke, ya kira-kira segini. Nah, ini ibu sedang mengelinting ya. Setelah dilinting, lalu baru dilem sedikit. Oke. Gitu ya. Nah, setelah jadi begini ya, ini lintingan-lintingan ini
Nah ini ya, ini lintingannya ya. Oke. Nah untuk lintingan koran dengan HPS tentunya beda ya. Kalau HPS kan nggak ada yang terlalu panjang. Gitu. Iya, betul. Nah kalau ini bentuknya nanti kalau ini HPS nih seperti ini. Oke. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Tapi kalau untuk koran, nah seperti ini. Gitu. Seperti ini hasilnya. Ya. Oke. Gitu. Nah ini salah satu yang tadi saya mau tanya, artinya kan ini kan seragam dari mulai diameternya Bu ya. Iya. Ternyata itu kita memanfaatkan media lidi dulu ya untuk menyeragamkan ya. Iya benar. Oke, Jadi ini oke. bisa pakai lidi, tergantung juga desain kita Mas. Jadi bisa juga nggak pakai ini gitu, kita pakainya sumpit. Oh Bisa, gitu. ya. Jadi tergantung apa hasil akhir yang kita akan produksi, kita akan buat gitu Oke, ya. oke. Tapi kalau semacam ini lintingannya pakai lidi. Oke, gitu. oke. Oke. Lalu setelah kita linting, baru kita bentuk anyam. Nah, yang sedang Tahap yang menganyam- mana nih, yang Ibu Nah, ini sedang- si Ibu. Oh, ini yang tahap Ya. keduanya. Saya lihatin Ya, saya. Oh, nah ini Ayo. nganyam ya. Oh, Ini oke. untuk membuat lingkaran seperti ini gitu. Oke, oke. Ya, nanti setelah dianyam, Dianyam. baru kita proses selanjutnya kita mengelem. Mau Oh ada lihat proses kesana? lem di sana. Ya? Nanti kita lihat ke sana Oke, ya. ya. Oh ini sama Ibu proses linting juga ya. Iya. Ini. Oke Ibu Rina, tadi kan Ibu Rina menjelaskan bahan bakunya itu tidak hanya dari koran ya, Betul. akan tapi juga dari HPS ya. HPS, Artinya ada gak sih perbedaan dari sisi hasil ya antara yang menggunakan koran dengan menggunakan HPS itu dilihat dari sisi apa selain dari fisiknya ya? Iya, 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 iya. Jadi kalau untuk pembuatannya itu sebetulnya lebih lentur ya kalau dari koran itu. Jadi Iya. ini kan menganyam. Jadi kalau menganyam tuh enak gitu sebetulnya pakai ini. Hanya untuk finishing akhirnya biasanya di vernis. Ini kalau untuk koran itu kadang-kadang agak-agak gimana ya? Mungkin ini terbaur dengan ini tinta ini kan. Oh, oke. Jadi agak-agak lama ininya nyerapnya. Oh Gitu, iya. oke. Gitu aja sih. Oke. Untuk kalau finishing ini lebih mudah gitu. Berarti perbedaan hanya dari sisi itu aja ya, dari Iya. sisi vernisnya itu lebih Tapi, lama. tapi kalau untuk hasil akhirnya pun ini mirip sekali dengan kayu ya. Betul, Karena ya. keras gitu. Betul. Iya, beda dengan ini gitu. Iya, iya mungkin tadi juga pemirsa juga melihat ya produk yang memang sudah jadi ya. Kalau betul. sekilas pun yang belum tahu kalau itu berbahan dasar koran atau HP itu seperti kayak rotan-rotan gitu ya. Cantik ya pemirsa Asal ya. kita punya kemas dengan cantik, ya artinya hasilnya pun akan Oke. baik. Jadi kalau untuk kerajinan kertas mungkin ini karena udah ya sudah lama juga ya. Artinya ini dari 2000 mungkin 2009 aja udah berapa ya? Udah lama deh pokoknya. Sudah lama keren. ya? Udah lama. Hanya ya itu kita cari yang makanya nanti Mas tadi kan sudah lihat ya Iya, hasilnya lebih cantik gitu ya. Betul, Jadi betul, beda betul. gitu ya. Oke. Gitu aja. Nah ini ngomong-ngomong Nuhun, Ibu, Nuhun. Teteh, Mamang, ini ngomong-ngomong warga sekitar atau bagaimana ini? Warga sini ya? Oke, memang campur. Oke. Ini produksi seperti ini dilakukan tiap hari dan memang seperti yang kita lihat pemirsa ya, Ibu ini memang khusus untuk melinting atau Iya. bisa gak sih satu orang mengerjakan dari awal sampai akhir? Bisa. Oh Iya, gitu, iya. saya Jadi, pikir harus ada pembagiannya. tidak. Cuman ada beberapa yang memang ya nggak tahu hobi atau apa dan dia nggak mau riweuh ya biasanya kan gitu. Jadi memang udah dah saya ngelinting aja ya nggak masalah gitu. Hanya harus saya tekankan untuk selalu belajar gitu. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Besok lebih baik lagi. Jadi tidak hanya bisa di lintingan gitu kan, harus bisa juga. Nah contohnya Ibu Teh, ini Ibu Tani ini Teh Mia, Oh. Mia. Nah ini hari-hari sebetulnya nani ya. Oke. Punya sawah gitu. Oh. Tapi ikut kerajinan ini juga. Oke. Nah itu kalau dari sisi waktu bagaimana Bu? Apakah artinya bisa gak memungkinkan kalau waktunya itu kurang kondusif atau ada waktu yang dikerjakan dibawa ke rumah mungkin? Bisa. Gimana? Iya, memang Oh, dibawa gitu, ke Bu. rumah. Iya. Iya. Jadi begini, sebetulnya kami kan ada tempat galeri juga di Depok gitu. Oke. Jadi kadang-kadang karena ada di Depok, saya tuh kesini mungkin seminggu sekali ya. Jadi saya kasih, kalau saya punya ide, saya buat apa gitu nanti kadang-kadang lewat PA atau apa, tolong bikinkan begini gitu. Nanti artinya di dasarnya aja gitu, seperti ini misalnya seperti ini ya. Nanti setelah itu saya datang, saya ambil, lalu saya buat finishingnya.
Oke. Iya. Berarti emang langsung turun tangan gitu untuk Iya. finishingnya, QC-nya lah ya. Pastinya. Oke. Ibu biar Teteh, Ibu Mamang biar juga nggak terganggu juga, kita melihat proses berikutnya yang tadi sedang apa, proses apa di sana? Iya, boleh Ki. Proses apa di sana, Bu? Itu pengakhiran, artinya pengeleman dengan vernis Ayo ya. pemirsa. Ayo, Bu, mari. Teh, Mang, makasih ya. Ya. Nah, ini proses selanjutnya, Mas ya. Oke. Ini adalah proses ini proses pengeleman, Mas. Proses Ya. pengeleman dan vernis gitu. mana yang lebih didahulukan, pengeleman atau vernis? Iya. Jadi setelah barang jadi, anyaman sudah jadi, kita dahulukan dulu di lem. Oke. Tapi lemnya jangan terlampau kental ya, dikasih air sedikit. Gini, gunanya untuk apa? Jadi untuk memberi kekuatan juga, gitu. Oke. Lebih kuat ya, dan akan mempengaruhi warna dari finishing akhirnya juga. Oh. Biasanya itu. Berpengaruh ya? Ya, berpengaruh. Hanya prosesnya ini setelah dilem semua, kita bisa jemur di matahari ya, artinya dengan matahari, atau kalau memang musim hujan ya kita angin-angin aja. Oke, gitu, berarti penjemurannya dengan kipas benar-benar alami ya? Iya, alami aja. Oke, nah bicara terkait pengeleman ini berapa kali dilakukan? Hanya satu kali selesai atau ada berapa proses? Sekali aja. Oh, hanya sekali? Sekali aja, ya sekali aja. Nah, Oke. lalu, Nah kemudian setelah ini pengeringan ya, ya, lalu masuklah ke tahap vernis ya? vernis. Ya. Oke. Nah, ini vernisnya juga bukan yang vernis biasa ya, kalau kita ini kayu gitu kan. Oke. Jadi ini yang waterproof, artinya campurannya air. Oh, Iya. Jadi ini juga mudah sekali kering ya. Vernis ini mudah sekali kering Oke. ya. Dan campurannya air, jadi encer-encer aja. Oke. Tahap memernis juga harus 2 kali ya, Mas. Artinya nih, punten. Ya. Sudah kering tuh? Ini belum. Ini pernisan yang pertama ya. Jadi nggak apa-apa segini dulu, gitu Oke. ya. Kita jemur dulu. Setelah ini cepat kok keringnya, bisa 15 menit juga udah. Oh, udah oke. kering. Cepat. Sebentar ya? Setelah itu Panas, baru panas. masuk ke pernis tahap. lagi. Oke, pernis keduanya. Iya, pernis kedua. Setelah itu selesai gitu ya? Selesai. Baru Oke. dimodifikasi seperti yang tadi Mas lihat kan, ada yang pakai benang makram gitu kan, ya, juga Oke. dikasih motif gitu. Nah, ternyata pemirsa ya, setelah tadi kita diajak sama Ibu Rina ya, untuk menghasilkan produk-produk yang cantik ini itu prosesnya itu tidak mudah. Ya. Melalui bertahap-tahap ya, ada detail juga rinciannya. Betul. Ini ngomong-ngomong Bapak kemana Bu? Kan kita mau ngobrol-ngobrol Coba juga. nanti dilihat dulu. Ya. Iya. iya. Wah, suaranya udah terdengar. Ini. Oke. Pak Teddy, halo. Masih ada Pak Rapet. Kita lanjut lagi ngobrol ya. Oh gitu, iya, boleh. Oke, agak Pak sedikit. Teddy, Ya. tadi saya sudah diajak sama Ibu Rina untuk melihat proses pembuatannya. Tentunya kita juga mengetahui nih setelah jadi ya, ini gimana cara pemasaran untuk produk-produk kerajinan ini, Pak Teddy, Ibu Rina, boleh siapapun yang menjawab. Boleh saya yang jawab Ya, nanti silakan, ya, Bu, karena ahlinya ini. nih. Iya. Silakan, Bu. Jadi untuk pemasarannya memang belum begitu artinya nggak lewat Shopee atau apa nggak ya, baru Oke. artinya paling Instagram Oke. ya. Jadi untuk yang tadi melihat kan hasil produk dari Banjara ya. Jadi Oke. bisa lihat di IG-nya banjara.id ya. Oke, itu. Banjara.id. Iya, Banjara. banjara.id. Kalau di FB? Di FB pakainya Ayo. FB Rina atau P4S Grias Runi. Oke, itu namanya ya? Iya. Oke, nomor teleponnya? Nomor teleponnya Yang boleh, dihubungi bisa boleh. dicatat iya. Silakan. 0812 Oke. 82 50 9596. Oke. Itu dengan Rina ya, saya sendiri. Oke, dengan Diulangi. Ya. 08. Diulangi, Bu, silakan. 82 82 50 95 96. Nah, dicatat pemirsa tuh ya. Harga dong, terkait harga gimana nih, Iya. range-nya jangkauannya, kita Iya. juga mau mengetahui kan? Boleh ya. Jadi kalau dari harga produk kami dari mulai 20.000 sampai ke 250.000. Oh, gitu. Iya. Mana yang 20.000? Nah iya, yang mana Oh, iya. dong? Boleh ya. Boleh, Ini boleh. 20.000 yang seperti ini ya.
Nah ini Sini, pemirsa, ya ini dia. Ini ya. yang 20.000 ya. Jadi ini bisa tempat koin atau tempat cincin. Nah ininya bisa buat tempat jarum pentul. Oh, ya. multifungsi. Jadi tetap cantik Oke. gitu ya. Oke, itu aja mungkin. Oke. Lalu mungkin tambahan kali ya. Boleh, silakan. Jadi sekali lagi saya bukan hanya diproduksi kan. Oke. Jadi di pelatihan. Jadi silakan bagi yang berminat untuk mencari atau untuk belajar tentang menganyam kertas ya, daur ulang kertas, silahkan bisa hubungi kami atau di P4S juga, gitu ya. Karena alhamdulillah kami sudah pelatihan itu ada yang di Bandung, di Sukabumi, gitu ya, dan sering mengadakan pelatihan. Tapi mungkin ada tambahan ya. Silakan Ibu. Jadi jangan dikira nih tas ini artinya gimana ya, surprise juga buat saya karena udah ada yang dibawa ke Belanda. Walaupun artinya dia sedang berlibur, kemudian dia bawa, mudah-mudahan bisa diperkenalkan gitu di Belanda. Dan ada lagi nih satu tas ini adalah ini dengan mana ya? Ada pesanan ini untuk ke Jepang ya, teman saya. Iya. Ini ke Jepang. Untuk ke Jepang. Wih, jauh sekali Bu ya. Iya, alhamdulillah gitu. Mungkin senang yang praktis-praktis seperti ini kali ya. Oke. Iya. Ini rata-rata dari sisi ketahanan kekuatan ya, untuk produknya itu berapa lama sih jangkauan kekuatannya? Jadi untuk ketahanannya insya Allah tahan sampai bertahun-tahun ya. Untuk tas sendiri artinya memang kami udah uji coba ya. Kita rendam ke air tidak apa-apa. Karena sudah ada pelapis ya, pelapisnya itu ya vernis itu kan. Jadi memang tahan air. Sepanjang dia tidak dimakan rayap, insya Allah awet. Jadi kata kuncinya dirawat. Dirawat, pemirsa, jangan sampai lupa merawat apa yang kita punya. Betul ya? Oke. Diinformasikan dong tempat, bukan showroom, apa sih disebutnya itu? Galeri kan? ya? Galeri itu alamatnya di mana, Bapak, Ibu? Ya, Ibu. Boleh? Oh, iya. Ibu lagi boleh? Boleh. Jadi galeri kami itu sebetulnya ada di Depok ya, di wilayah Tanah Baru ya. Itu di Jalan Zakaria nomor 15, RT 2, RW 12, Kelurahan Tanah Baru, Beji, Depok gitu. Memang jangkauannya terlalu maksudnya jauh ya. Jadi kami usahakan produksi di sini, ya kadang juga ada produksi di sana karena ini fleksibel produksinya ya. Bukan sesuatu yang harus membawa peralatan berat ke mana gitu ya. Enggak, jadi bisa dimanapun. Hanya galerinya tetap di sana. Gitu. Ringkasnya, Bapak Ibu bisa searching dengan menuliskan Gria Seruni. Oke, Pak Teddy, di P4S ini memungkinkan nggak bagi perusahaan ya, itu secara kolektif mempersiapkan karyawan-karyawan yang intensnya untuk berlatih di sini? Sangat memungkinkan, karena memang tempat ini bisa memberi pelatihan bagi mereka agar mereka masa pensiunnya bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan khususnya pertanian atau keterampilan lain yang memang mereka inginkan. Itu syarat ketentuannya atau bagaimana caranya? Syarat ketentuannya bisa kita bicarakan lebih lanjut, namun bisa hubungi ya ke Teddy saja, Teddy Rahmat di nomor 0813 95 80 4114. Nanti saya beri informasi lebih lanjutnya Pak ya? Pak Teddy, Ibu Rina, saya dan tim Kisi mengucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama atas kunjungannya ini, luar biasa. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diizinkan main ke sini, melihat proses produksi yang sangat menginspirasi ya, maksudnya sangat kreatif, koron yang kita tidak sangka-sangka sehingga menghasilkan produk-produk yang cantik-cantik, luar biasa, banyak beraneka ragam ini ya. Semoga usahanya semakin lancar, berkah, dan tentunya bermanfaat untuk warga sekitar Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Teddy dan Ibu Rina. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi teman-teman UMKM yang ingin tim Kisi-Kisi Liput, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.